Ya, untuk pertemuan keempat ini kita bahas di halaman 9, latihan 14. Eh, kita lihat dulu bahwa di situ kita lihat new dulu ya. Seperti biasa, file new. Kita pakai metrik karena di situ milimeter. Ya. Oke, model aja dulu. Terus seperti biasa snap dan gridnya diaktifkan, tapi ini di setting aja supaya oke, ini nyetingnya nanti juga boleh. Sekarang kita akan mulai menggambar itu. Diawali dengan ini Mas, kita menentukan dulu titik tengah untuk membuat lingkaran. Lingkaran dengan ini yang radius terbesarnya adalah itu ya. Berarti 310. Sementara itu nanti tambah 19 ya. Oke, saya buat lingkaran dulu. Supaya enak itu lingkaran dulu. Nah, di sini radiusnya adalah R-nya 600 sorry 310 310 310 itu 620 dibagi 2 ya. Oke, lumayan cukup besar. Terus 305 itu yang di situ juga ada 305 jari-jarinya. Terus ada juga ini banyak lingkarannya memang. 310 ditambah 19, 329. Itu yang lingkaran terluar yang ini ya. Yang di sini. Itu tambah 19 di situ. Terus ada lagi 235. Kita buat lingkaran-lingkaran dulu supaya mudah ya. 235. Lagi lingkaran lagi. 235 ditambah dengan 38 ya. Itu kan jaraknya 38. Berarti 273. 273. Ini lagi lingkaran yang dalam diameter 280 berarti R-nya 140. Saya masukkan. Terus R-nya 236 dibagi 2, 118. Sorry. Lingkaran R-nya 18. Nah, ini 18. Terus yang terakhir lagi diameter 170 berarti dibagi 2 R-nya berapa? 85 ya. 85. Nah, ini RR yang perlu saudara buat. Terus saudara membuat sumbunya dulu supaya enak. Sumbunya mesti lurus gini ya. Ini juga ke sana. Ya, ini sumbu bantuan aja. Di lingkaran dulu baru sumbu. Oh, ini sumbunya bisa diperpanjang Mas. Ini diperpanjang sampai sini boleh. Nah. Oke, sekarang tinggal kita bisa trim aja dulu. Atau membuat di sini dulu boleh.
kita membuat garis miring di sini, line dari tengah sini ke sini. Tentu saja di situ saudara harus tahu sudutnya, ya toh. Sudutnya kira-kira berapa itu? Saya yang tahu? Ya, 30 ya terhadap vertikal ini. Jadi kesananya 30. Berarti kalau terhadap ini yang horizontal ini ya nanti bisa dihitung ya. Berarti saya buat aja ke sini itu panjangnya sekitar 400-an ya. Kita ambil aja 400-an. Sudut pakai sudut supaya lebih mudah. Sudut. Nah, ini sudutnya berapa? 240 ya. Karena terhadap yang mendatar ini. Bentar. Nah, ini sudah. Jadi ini adalah garis sumbu dari satu bentuk ini. Terus kita membuat yang terluar dulu, kita membuat lingkaran dari sini. Ya. R-nya adalah berapa nih? R-nya 42. Kita masukkan 42. Bentar. Lagi R-nya adalah 45 dibagi 2, berarti 22,5 ya. Nah, itu. Terus lagi yang R305 itu yang mana? Yang dalam ini Mas ya. Yang ini. Itu 305 ini tadi. Sekarang lagi kita buat yang dari ini saya matikan dulu. Atau ini saya setting dulu. Saya setting stepnya tadi masih 10, saya buat 1 saja supaya lebih halus. Oke. Nah, oke, lingkaran. Kita mulai di sini. Ini adalah sama 42. Terus satu lagi 22,5. Nah, ini. Memang garis-garisnya jadinya tumpuk-tumpuk gini, tapi nggak masalah. Terus kita membuat garis singgung sini. Ini juga dibuat garis singgung. Ya. Untuk membuat garis singgung, nah ini perlu saudara tampilkan objek snap. Ya. Nah, di sini belum muncul, jadi dimunculkan. Kalau enggak, sulit untuk membuatnya. Saya klik kanan di ikon ini, terserah di mana. Saya klik kanan. Terus objek snap, nah ini dicentang. Artinya ini ditampilkan, nah seperti ini tampilannya. Ditampilkan Mas. Oke ya, ini saya naikkan sedikit. Terus ini saya membuat garis line. Nah, yang supaya menyinggung lingkaran ini, saudara pakai aja bantuan ini, tangan ya, tangent. Saya klik ini. Terus, nah, saya dekatkan ini, bisa di sini juga bisa. Klik di sini, nanti tetap dia akan mengikuti. Nah, lingkaran ini juga harus tangan dulu, tangan baru lingkaran ini, supaya dia menyinggung dua buah lingkaran itu. Lagi lain menyinggung lingkaran, salah. Ini ya, menyinggung lingkaran ini dan menyinggung lingkaran yang lagi menyinggung lingkaran ini, lingkaran yang satunya ini. Lagi menyinggung lingkaran ini. Ya. Ini garis-garis singgungnya sudah kita buat. Tinggal kalau saudara lihat ini diperpanjang ya. Yang dalam ini, garis singgung dalam ini diperpanjang sampai sini. Ya. Perpanjangnya pakai apa? Ada yang tahu? Extend ya, ini extend. Ini untuk memperpanjang. Ya, kalau kebalikannya kan trim kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang extend saya klik. Extend itu yang ditanyakan hampir sama dengan trim, itu batasnya dulu. Kalau trim ya berarti batas itu pemotongnya. Kalau ini batas yang akan kita capai. Ini batasnya. Saya klik. Terus enter. Baru saudara pilih yang diperpanjang daerah mana. Ini garis ini tapi yang daerah
bawah gitu ya. Saya klik di sini. Klik di sini maka akan memperpanjang sampai ke batas ini. Di sini juga saya klik. Jadi ini nanti akan memperpanjang sampai sini. Jelas ya? Ada yang kebingungan sampai sini? Enggak ya? Nanti kita sambil demo nanti. Sambil saudara lakukan. Oke. Terus kita lanjutkan ke, saya enter dulu, ke trim. Jadi ini kita potong-potong yang tidak perlu, garis-garis tidak perlu. Pakai trim biasa yang kemarin sudah trim. Kita pakai batasnya ini, garis ini 1, 2 dulu boleh, atau sampai ini juga nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4 itu sekaligus saja. Enter. Nah ini yang nggak perlu saya potong-potong. Termasuk ini juga saya potong ya. Ini juga saya potong. Yang nggak perlu itu. Ini nggak perlu. Ini perlu nggak? Oh ini nggak bisa. Yang ini saya potong juga. Udah ya kelihatannya ya. Bentar. Yang nggak perlu ini saya delete aja. Nah bentuknya sudah mendekati itu. Terus saudara lihat di situ. Oh ini juga di trim mas. Ini di tengah ini. Yang ini ya. Saya trim aja. Trim. Pemotongnya ini. Memotong. Enter. Yang dipotong adalah yang ini. Terus saya membuat ini lengkung. Nah lengkungan ini terhadap ini bisa digunakan fillet. Ya, fillet saya klik. Yang pertama ditanyakan adalah radiusnya. Kalau saudara ngeklik ini radiusnya masih 0 sehingga tidak akan ngefek nanti. Jadi R-nya harus diubah dulu. R enter. Radiusnya berapa di situ? 40 ya. Saya masukkan 40 enter. Terus ada pertanyaan first object. Objeknya yang pertama adalah bisa ini, klik ini. Keduanya bukan ini. Bukan yang melengkung tapi yang ini, Mas. Garis ini. Saya klik garis ini, klik. Sehingga melengkungnya ini tidak hilang. Kalau saya pakai yang melengkung, nanti melengkungnya itu hilang. Lagi radiusnya sudah 40 ya, saya klik ini dan garis yang ini, yang apa? Yang bisa dibilang tegak lurus terhadap ini. Klik itu. Dia ketemu tuh. Terus ini itu kan sebenarnya garis bantu kan. Ini ya saya potong sini ke sini. Yang ini itu garis bantu, yang ini juga garis bantu. Saya potong aja ya. Potongnya adalah, nah ini motongnya karena tidak ada acuan, mungkin garis atau apa, kita bisa menggunakan ini, istilahnya break. Ya. Break itu memotong tapi tanpa acuan, nanti titik saja, titik ini dengan ini gitu misalnya, maka akan terpotong. Saya coba ya, klik break. Misalnya saya potong dari sini ke sini misalnya, maka yang terpotong di sini. Tapi kalau kita yang memotong yang di sana, dibalik, kita balik arahnya. Saya undo ya. Kita break, tapi arahnya dari sini. Klik sini ke sana. Nah, yang kepotong adalah yang dibalik ya. Ini juga nanti dari bawah ke atas. Klik lagi dari bawah, mungkin di sini ya. Klik di sini sampai ke atas. Nah, coba itu. Terus satu lagi sebenarnya ini. Ini juga satu lagi ini. Ini juga. Ini ternyata ya. 3 ya. Kita anggap 2 saja mas. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa ini. Nanti kita hapus saja. Oke lah, sementara gini. Sementara. Terus kita lihat
di situ. Nah, untuk membuat sini mas, garis ini, garis kita buat biasa garis line dari ya kira-kira dulu ya, sini ke sana adalah panjangnya berapa ini, 64. Kita masukkan 64. Tapi kadang seperti ini harus diedit dulu. Ya ini kan belum pas ya. Ininya paskan tengah dulu, klik ini terus dekatkan ke sini. Terus ini di pakai garis, yang ini juga pakai garisnya. Dah. Ya, ini dipakai garisnya supaya nanti memotong gitu aja. Ini paskan tengah, ini paskan garis, ini paskan garis. Sama dengan yang di sini. Yang di sini juga sama, lain dari sini ya. Ini panjangnya 76, jadi ini ya sekian. Ini juga 76 ya. Saya masukkan 70. 70 berapa? 76 ya. 6 masukkan enter. Nah, sekarang kita lihat ini kalau sudah nyentuh syukur, kalau belum ya kita kelihatannya ini sudah nyentuh, yang ini yang belum pas tengah. Kita paskan tengah. Tapi ini berubah ya, ini dipaskan garisnya. Ini juga paskan garisnya. Ya, ini paskan garis. Ini jadi garis itu sudah. Terus ini buat line lagi dari sini ke sini, sama line dari sini ke sini. Terus saya pengen membuat ini ya. Ini saya trim dulu ini. Saya trim dulu ya ini ya. Trim pemotongnya ini ya, karena ini tadi menyentuh garis bisa dipotong. Kalau tidak menyentuh tadi nggak bisa. Ya, yang tadi saya sentuhkan tadi garisnya. Enter. Oke, sekarang tinggal ini diberi R. Ya tinggal memberi R aja. R-nya berapa tadi? R-nya 20. Saya masukkan 20, di situ ada R20. Ini sama ini. Terus lagi ini sama ini. Terus lagi yang ini. Oh, ini harus dihapus dulu ini. Kalau saya pakai R ini nanti ini hilang. Bisa coba aja apa? Baca ya. Klik ini dan klik ini. Nanti oh enggak hilang ya wis enggak hilang. Ini sama ini lagi ya. Ada radius ini, radiusnya sudah 20, ini sudah enggak perlu ganti. Klik ini dan klik ini, otomatis dia buat R. Nah, ini kalau saudara lihat di sini harus ini aja ini harus di cut ya, ini ya, di trim yang ini garis ini ya, di trim aja. Pemotongnya ini sampai sini ya, di trim ini, klik ini sama klik ini. Nah, tapi ininya yang melengkung yang dipakai itu. Nah, ini saya del saja ya, bentuknya seperti ini jadinya. Terus saudara sebelum di array itu atau ini dulu ya, sedikit ini yang di sini juga belum, yang tadi ini sudah. Ini saya trim dulu supaya mudah. Trim dulu mas, trim. Pemotongnya ini dan ini dulu ya, dua ini dipotong gitu. Ntar yang dipotong yang nggak perlu ini juga nggak perlu. Nah, ini juga nggak perlu ya.
Terus kalau ini juga nggak perlu, ini nggak perlu. Terus yang ini perlu, dan ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu. Yang perlu adalah setengahnya ini, betul. Kalau ini juga nggak perlu. Nah, itu ya. Terus nanti membuat titik yang ada di ujung ya. Ada ini ya, kayak lubang ya di sini Mas, pojok sini. Nah, ini kita membuat terhadap titik pusat ini ada R sekian, R254 ini. Ya, saya buat ya di situ. Saya membuat lingkaran aja supaya mudah. Ini garis sebenarnya lingkaran bantu ini. R-nya adalah 254 di situ. Enter. Ini R bantu. Kemudian saya membuat garis lain dari pusat sini ke sini adalah berapa itu? 92 ya. 92, enter. Terus ke sana itu lurus. Saya buat lurus saja. Lurusnya pakai orto kalau pengen mudah. Nah, gini. Ya, ini adalah sebenarnya itu adalah titik. Ini titik pusat lingkaran untuk membuat lingkaran yang di sini, Mas, yang di sini nanti. Ini saya break dulu ya. Break tadi untuk menghapus tapi yang ya ini. Terus di sini sampai di sini juga break. Oh, klik lagi sini sampai sini juga dihapus. Nah, ini sebenarnya garis bantunya. Saya membuat lingkaran di sini gampang. Lingkarannya adalah, kalau saudara lihat di situ diameter 32 berarti 16 dan diameter 14,5 berarti 7,25 ya. 7,25. Terus membuat lingkaran di sini juga. Ini karena memang sebenarnya itu nggak sulit, cuman saudara harus bisa baca gambar. Intinya di situ. Lingkaran dengan R di sini, break di sini. Ya, ini pusatnya. Kemudian ini ada R258. Ya, kita masukkan 258. Ini adalah titik pusatnya nanti. Terus nah, ini yang di sini yang nggak tahu nih. Nggak tahu R-nya berapa yang di luar. 240. Oh ya, ini saya buat lingkaran dengan oh, tadi ada yang nggak pas ini Mas, tapi ya nggak apa-apa. Ini nggak pas tadi. Saya membuat apanya ini? Membuat ini nggak pas tadi. Ya, ada jarak sekian. Ini nggak kelihatan karena zoomnya kan besar gini ya. Tapi udah nggak apa-apa. Yang penting caranya saudara tahu. Ada kesalahan sedikit tapi jangan ditiru gitu ya. Ini tadi saya nggak ngelegewo. Kalau ini itu nggak pas. Oke, saya lanjutkan aja supaya cepat. Ini yang di sini saudara lihat perlu buat lingkaran. Oh, sorry. Ya, dari sini aja. Bentar ini itu lingkarannya banyakan berpusat di situ, tapi ininya yang nggak pas. Oke. Ini nanti bisa nggak pas ini. Yes, nggak apa-apa.
Saya buat garis dari sini, Mas. Atau buat lingkaran aja dulu. Bentar. Lingkaran dari sini ke sini adalah 107 ya. 107 bukan. Sekitar 100. Ya, 130-an. Sekian. Nah, ini untuk membuat lingkaran di sini. Lingkaran kecil di sini. Itu R-nya adalah 8, sama 8. Terus satu lagi R-nya 12. Nah, ini. Saya membuat garis dari sini ke sini ya. Ya. Waduh. Undo. Ya. Kok bisa toh? Nearest saja, betul nearest. Atau saya perpanjang gini aja supaya lebih mudah. Terus juga garis dari sini ke sana. Nah, ini bisa langsung. Nah, ini tinggal trim-trim saja seperti biasa. Ini batasnya. Aduh, batasnya batas. Memang salah satu kejelekan dari AutoCAD itu nggak bisa diedit. Kalau gini sudah nggak bisa diedit. Tapi kalau nanti saudara bermain di Inventor itu bisa diedit. Nah, ya semester depan, bukan semester depan, tapi pertemuan ke-7 dan seterusnya itu dari Inventor. Ini terus ini saya cut. Kok nggak bisa? Sebentar. Trim, memotong ini dan ini. Enter. Ini saya trim. Oke. Ini saya trim ya. Oke. Lagi. Trim. Terus ini saya beri R. Kalau nggak salah di sini R-nya adalah 12 di situ. Ini dan ini. Nah, gini. Ceritanya gitu. Ini 130. Di sini nggak ada. Ini tadi saya kira-kira yang ini loh. Nah, ini. Bisa 130, bisa 135. Tadi di situ nggak ada. Ini saya hapus ya. Ini kan tadi bantuan-bantuan. Lingkaran bantuan ini saya hapus. Lingkaran bantuan yang ini juga saya hapus. Ini kan cuman untuk, oh ini nggak usah dihapus mas. Ini perlu ini di break aja ini. Break dari sini ke sini. Nah, terus dari break lagi dari sini ke sini. Nah, ini kan perlu dinampakkan di situ ya. Tapi nanti tolong ini dibuat garisnya putus-putus karena itu bantuan sumbu ya, sumbu dari ini. Oke. Sudah jadi ya, tinggal ini array. Nah, tinggal ini memberi ukuran dulu. Nanti ukuran saudara sudah saya ajarkan kemarin, sudah nggak begitu masalah. Tinggal, nah ini saya copy dulu. Nanti saya letakkan di sini, ya. Kemudian di array, baru di array. Jadi aslinya tidak akan hilang. Ya, ini kan aslinya yang nanti juga dipakai di gambar sebelahnya. Ini saya copy, biasa copy. Copy ini seluruhnya aja ya. Seluruhnya itu bisa dari sini juga. Ini saya klik. Ntar misalnya base point-nya adalah di titik sini ke sini. Ya udah di sini aja nggak apa-apa. Klik. Ntar. Nah, masa ini bisa kita
baru kita array. Tapi ini kita potong-potong, Mas. Kita potong-potong yang ini, kita potong dengan break aja. Break aja ya. Break dari tengah, karena kalau saudara ini hilangkan dari sini nanti nggak akan gaduk gitu ya. Paling nggak dari sini ya, tengah-tengah sini. Tengah-tengah garis, saya klik di sini ke ujung ini. Lagi dari sini ke ujung sini. Lagi dari sini ke ujung sini. Udah situ. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini mau saya array. Array pakai yang ini. Di sini juga ada di. Nah ini di bawahnya apa ini? Di bawahnya offset ya. Array tapi kita menggunakan yang polar nanti. Saya klik array aja. Ini menggunakan yang polar array. Polar itu melingkar. Ya. Terus saudara klik select objek, saya klik objek mana yang mau di array ya. Tentu saja yang ini ya. Saya kotaki saja. Nah ini saya array. Sumbunya ya enggak? Oh itu ada sumbu ya Mas. Saya gambar dulu ya sumbunya ya. Ini sumbu. Ada sumbu nanti. Atau ini di cut dulu, di apa? Break dulu. Di break dulu. Sumbunya itu sampai ke sini. Sampai kira-kira ini ya. Dari sini saya cut. Klik sini sampai ujung sini. Saya cut. Nah, ini sebagai sumbu nanti. Bisa ini langsung nanti diubah garisnya. Bisa. Artinya kalau diubah garisnya ya saya coba ya. Ini saudara putus-putus gitu bisa. Putus-putus other. Sudah ya kemarin ini ya. Nah, ini putus-putus. Oke. Oh, belum. Ini baru tadi 4 ini aja dulu. Terus ini saya pakai ini putus-putus. Ya. Kalau belum nanti disetting skalanya. Nah, ini kita array. Array polar. Select objek itu objek yang mau di array. Saya kotak saja di sini. Dan seperti ini. Ini semua akan di array. Kemudian enter dulu. Number of itemnya adalah 6 ya. Ini 6. Di situ 6. Previewnya saya klik. Preview seperti ini. Terus center point-nya saya klik. Pusatnya adalah di sini. Klik di sini. Preview dulu. Ya. Seperti ini nanti hasilnya. Oke ya. Kelihatannya oke. Enter aja. Sudah. Nah, ini tinggal di mirror ini. Dua tempat ini dan ini itu di mirror. Mirror ya. Mirror lain mana mirror itu ini. Yang di mirror 1, 2, ini juga di mirror. Wah, ini nanti garisnya nggak pas nanti. Ini sama lingkarannya, mirror, enter. Mirror lainnya ini, klik ini dan di sini juga boleh. Enter. Ini sudah jadi. Aduh. Ini ya di sini. Tinggal ini harus dikecilkan Mas. Karena kan ukurannya terlalu besar ya. Ini kecilkan. Pakai apa? Skala ini. Skala. Saya klik skala. Skala di sini ada. Ya terus diselect seluruhnya aja, dari sini juga boleh. Dari sana juga boleh, sama aja. Saya pengen dari sini aja supaya semua terselect. Enter. Base point. Ya di tengah sini boleh. Ini 0.5 aja ya, dikecilkan 0.5. Separuhnya nanti. Jadi kecil separuhnya. Baru kalau ini mau dipaskan, di move saja di mana itu bisa.
Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Enggak ya? Di gambar ini seperti itu caranya. Sebenarnya simple. Nah, yang saya mau ajarkan juga ini tentang layer, Mas. Layer itu adalah lapisan nanti. Jadi gambar itu dibuat dalam beberapa lapis. Beberapa lapis. Tujuannya adalah nanti pada saat pertama pada saat ngeprint atau ngupload itu eh, bisa diatur kalau dulu pakai plotter itu diatur ketebalan atau penggunaan pennya. Penggunaan pennya bisa. Terus keuntungan kedua adalah pada saat saudara nyetak itu ada bagian tertentu yang tidak ditampilkan, misalnya layarnya itu satu, layar dua, layar tiga ya. Misalnya layar 2 dan 3 itu tidak ditampakkan itu bisa. Tidak dihapus ya, tidak dihapus, tapi cuma di hide atau disembunyikan. Itu bisa. Nah, itu untuk aplikasi ini ya. Saya pengen membuat 3 layer saja. Membuat 3 layer. Ini saya beri ukuran dulu sedikit. Ini ukurannya saya masukkan ya. Misalnya saya memberi ukuran yang ini dulu. Bentar. Kok kecil ya? Nanti ini bisa disetting. Harusnya pakai ini ya. Sorry, harusnya pakai ini. Oh, ini harus diameter, kalau ini R. Bentar. Ini diameter saja, yang ini ya. Sana diameternya berapa? Bisa nanti disetting, bisa disetting ya besarnya. Dulu sudah saya beritahu cara nyetingnya. Kemudian mungkin dari sini. Kecil-kecil memang. Diameter yang ini pakainya. Nanti dinampakkan bisa. Nanti dinampakkan. Nah, ini saya pengen memberi ukuran ini untuk apa? Supaya layarnya nanti dibedakan berdasarkan itu. Saya klik ini. Membuat layar ya. Nah, ini sebenarnya ada satu layar. Jadi ini layar yang digunakan itu cuma satu, yaitu layar 0 sebenarnya ini. Kalau ini tidak dipakai ini. Layar 0. Untuk menambahkan, saudara pakai ini. Yang paling depan ini, layar Properties Manager. Saya klik ini ya. Nah, ini ada tampilan seperti ini. New-nya mana? Ini ada new layer. Ya. Di sini pojok pojok kiri ya. Saya klik new layer. Nanti ada layer 1 ini. Otomatis. Nanti saya buat lagi klik layer 2. Ya. Ini bisa doain, Nas. Kalau layer 0 itu biasanya ya layer yang aktif, yang defaultnya komputer. Satu layer itu, satu lapisan itu. Kalau membuat lagi itu di sini lagi new, terus ini ada nama misalnya layer 1 bisa diubah namanya. Boleh diubah, boleh enggak. Ya. Tapi biasanya saya gunakan ini, saya ubah. Bentar. Agak lain ya dengan yang versi sebelumnya. Nah, ini saya klik 2 kali. Ini saya klik rename layer mungkin ya. Nah, ini harus rename ini. Misalnya ini garis bantu misalnya itu. Terus warna saya klik di sini.
warna biasanya saya ganti juga, misalnya merah misalnya, ya merah bisa. Nah ini ada beberapa item nanti bisa dipakai ini di lock kunci ya, itu kunci itu lock. Kalau di lock itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, itu nggak bisa. Jadi kadang kalau saudara menemukan gambar itu di lock atau di apa, dikunci, itu nanti saudara gunakan layar kemudian ininya dibuka kuncinya, itu bisa baru bisa diubah-ubah ya. Karena kalau gambar yang misalnya sampel yang ada di AutoCAD itu biasanya di lock itu, dikunci semua. Tidak sembarang orang langsung bisa menghapus bagian tertentu gitu. Nah itu terletak di sini nanti. Terus ini cahaya ini berarti nanti dia hidup tampil. Kalau nanti dimatikan, lampunya itu dimatikan, nanti tidak akan tampil atau tersembunyi. Oke, ini saya ganti juga. Ini garis bantu, ini ukuran gitu aja ya, misalnya ukuran. Ini ukuran saya ganti warnanya menjadi biru saja. Oke, ya biru merah. Oke ya, sekarang sudah ada sebenarnya 3 ini yang kita pakai nanti. Ini title block itu karena kita menggunakan ini mas, ISO tadi, ini ya, menggunakan apa ini, etiket tadi ya, itu ada di layar tersendiri ternyata. Gitu. Itu sudah kita buat. Kemudian untuk mengubahnya, kita select, misalnya ukuran, ini saya select ya, satu persatu bisa, atau di kotak itu modelnya. Misalnya ukurannya ini aja, saya sebagai contoh 3 ini. Terus ini saya klik kanan, properties, seperti biasa properties. Ya. Saudara lihat di sini properties itu selain kemarin untuk skala untuk lain tipenya, jadi misalnya putus-putus itu nanti skalanya diubah di sini. Juga bisa mengatur layer, bisa mengatur color. Ya. Kalau ini layer itu saya ubah, misalnya tadi kan sudah kita buat garis bantu dan ukuran ya. Ini akan muncul di sini. Layar misalnya saya ubah menjadi di sini karena ini ukuran ya. Saya ubah di ukuran, klik ukuran. Otomatis ini itu menjadi biru. Menjadi warna biru. Mengapa? Karena tadi untuk layar ukuran itu sudah saya beri warna biru gitu. Otomatis dia kalau layarnya diganti masuk ke layar ukuran, maka warnanya menjadi biru. Kalau saya ubah ke layar yang garis bantu, nanti pasti menjadi merah tadi. Gitu. Oke ya, ini sudah. Ini misalnya ini layar ini. Terus juga garis bantu misalnya tadi mengubahnya ya terpaksa ini satu persatu gini ya. Wah banyak banget. Kalau ini satu persatu ini gini aja. Diselect satu persatu gini ya. Nah ini terus klik kanan properties seperti tadi, properties. Ininya layarnya kan kita ubah menjadi apa tadi, garis bantu ya, garis bantu saya klik. Otomatis dia menjadi merah. Nah, ini merah. Ya. Termasuk di sini nanti juga ya. Sini tadi belum kita select. Nah, ini keuntungannya adalah ini mas. Kalau kita sudah dalam layar yang berbeda-beda, kita bisa meng-off dan on-kan di sini. Ya, main-mainnya di sini. Misalnya garis bantu itu saya matikan, saya klik.
lampunya ini ya, gambar lampunya saya klik ya. Nanti diklik di luar ini tidak akan kelihatan garis bantunya. Kalaupun dicetak ini tidak akan tercetak. Nah, itu manajemen layar seperti itu aja. Kalau dihidupkan, maka dia hidup. Ya. Kalau ini saya Saya kunci. Garis bantu saya kunci. Ini terkunci, maka di sini tidak akan bisa. Nah, ini ada gambar kalau didekatkan dengan apa? Dengan gambarnya akan ada gambar gembok itu ya, terkunci itu. Nah, tidak akan bisa diutak-utak. Diutak-utak artinya nah, ini harus dibuka dulu gemboknya, baru nanti bisa di edit lagi. Sampai gitu ada pertanyaan? Enggak ya. Jadi untuk pertemuan 4 ini nanti menggambar yang di halaman 9.